Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Sementara ada saudara kita, sahabat kita yang mungkin tidak bisa bersama kita dan dia kembali kepada Allah. Dan kita bermohon kepada Allah sebagaimana kita bisa beribadah di Ramadan tahun ini, Allah jumpakan di Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati para kepala seksi, kemudian semua jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Karim Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, bergegaslah kamu untuk mendapat rekomendasi ampunan Tuhan. Surganya Allah yang setentang langit dan bumi, yang seluas langit dan bumi, Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu jalan pintas untuk mendapat rekomendasi ampunan Tuhan adalah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan yang agung, digandakan kebaikan, dan ada tempat-tempat makbulnya doa. Di samping bulannya dijazakan, diziyadakan amal ibadah, ada waktu-waktu yang makbulnya doa. Di antaranya adalah di waktu sahur. Wa fil ashari yastaghfirun. Di saat waktu sahur, mereka memohon ampun kepada Allah. Dalam teks yang lain disebutkan bahwasanya di saat sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Di hadis yang lain dikatakan dalam makna majazi, bukan sebenarnya, bahwasanya Allah turun di saat sahur sepertiga malam. Dan Allah katakan, barang siapa yang dia berdoa, aku kabulkan doanya. Barang siapa yang memohonkan ampun, ampuni dosanya. Ini makna majazi, bukan makna yang sebenarnya. Lalu di ujung dikatakan surganya Allah seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Lalu kita berpuasa dikatakan pada ujung surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, moga-moga engkau menjadi orang yang bertakwa. Itu bermakna tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan ketakwaan. Karena dikatakan la'allakum tattaqun. Kemudian penjelasan takwa di ayat berikutnya itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara orang bertakwa dikatakan adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik di saat dia lapang, di saat lepeng, di saat dia kaya, di saat tangai muda, tangai dua, tangai lep, maupun tangai lepluh. Fid dharra, di saat sempit. Maka dalam keseimbangan hidup, na ujun, kemudian na tarik mendahulu, na lepi na su, na susah na senang, na udip na mati. Kemudian na kaya na miskin. Tapi dalam Al-Quran bukan miskin disebutkan. Bukan pasangan kaya itu miskin. Kaya pasangannya adalah cukup. Maka bahkan orang yang gaji wartuh ribu rupiah, yang lertuh ribu rupiah, yang limertuh ribu rupiah, tapi bisa hidup. Ya, orang yang gaji 60 juta, 50 juta,
Hirun kurun yang gaji 500 ribu, pakai dia buatnya. Lo yang 50 juta, hasil sih. Yang 500 ribunya adalah cukup. Maka pasangan kayak itu cukup. Jadi, urang han cukup, tunjangan 60 juta, dia miskin. Kenapa? Dia tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Tapi bagi orang yang memang pendapatannya barangkali juga UMR, jika dia merasa cukup, maka dia adalah orang yang kaya. Karena kekayaan itu bukan pada materialnya, tapi kemampuan jiwanya menerima keadaan hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, kemuliakan, makanya bisa saja orang kaya itu pelit, tapi orang sempit dia itu lapang dadanya. Kenapa? Karena dia akan selalu melihat saldo tabungannya itu 50 jutanya baik mengkurangnya sedekah 100 ribu kali 50 jutanya, tapi 2 juta sekian. Kaitan angka 50. Dia berhitung-hitung. Wal kazibina ghaidha. Yang kedua, dan orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan bengih ketika jijik bengih. Musilongnya punya kewadah kan je bengih long ke nak ubah long mandu. Pantas long bengih, tapi long putun bengih. Nyan tanda takwa. Menyangkut lain memang ya long bengih bean tu pok bejong ya ke ji. Tapi menyuka nak buat kerana untuk anak kita mampu marah kepada dia. Tapi ingat ayat ini, kita tahan marah kita. Wal kazimina ghaidha, orang yang mampu menahan marah di saat dia marah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, wal kazimina ghaidha, dan dia itu mampu menahan marah di saat dia marah. Makanya kalaupun kita marah dengan anak, padamkan marah itu dengan sebuah lelucon, sebuah permainan. Kalaupun kita marah dengan istri, dengan suami, di saat dia merepet, tak salah kita cium dahinya ketika dia merepet, langsung sengam. Ini tes. Mestilah kau dengan pepek ni mak, dengan pepek ni cium ada tiga kan. Sengam baju. Tapi banyak tambah pepek, pok lawan. Maka dikatakan oleh Tuhan adalah urung bengih bagai Tuhan. Kenapa? Urat-urat wajah sarafnya itu akan rusak dengan marah. Maka ketika satu hari Rasul dikatakan, "Ausini ya Rasul," oleh anak muda, "Nasihat saya Rasul," beliau menjawab, "La tawdab bi'ibni." Lagi ulang, "La tawdab bi'ibni." Jadi kemudian, "Wala afina 'anil nas," yang keput, memberi maaf kepada manusia. Bukanlah kayak maaf, tapi memberi maaf. Kenapa? Memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Lalu di saat memberi maaf kepada orang, nah hukum adat le. Long kan kupu maaf ji benar belukat kuning dengan manok panggang. Me bak nasah lo. Wadelai kai maaf lo, bicum tu olong lo. Nah, syarat lagi itulah berat. Kenapa? Memberi maaf itu berat. Tetapi orang bertakwa suka memberi maaf. Ada seorang pada masa Rasul, dia bukan ulama, dia bukan orang yang saleh, dia bukan orang yang berkelas di kalangan sahabat-sahabat, tapi ketika dia lewati pengajian Rasul, Rasul ngeken nyan calon penghuni surga. Ketika dia lewat, Rasul mengatakan nyan calon penghuni surga. Semua ucapan Rasul itu hadis, itu benar. Ya. Jadi ucapan Rasul itu hadis. Ya, kekuatannya setelah Al-Quran. Maka para sahabat dia sangat penasaran apa keistimewaannya. Dia bukan pejuang. Yang bahasa adanya dia kan geci, kan dengar imam, kan dua apa, kan 28, kan keluar orang biasa macam. Seorang sahabat membuat penelitian tentang kehidupannya sehari-hari. Tinggal bersama, diteliti, enggak ada istimewa. Hanya baca Al-Quran, hanya sembahyang malam. Dia berdialog. Saya penasaran kenapa Rasul mengatakan kepada kamu, engkau calon penghuni surga. Amal apa yang kau lakukan? Dia menjawab, anak apa? Cuma sebuah amalan bagi lu. Segelam lu, apa dia katakan? Memaafkan kepada semua orang yang upat kegenya
yang caci maki ke agaknya, yang dengki kepada agaknya, yang akibat agaknya dosa orang lain yang kepumuah mandu. Cuma hutang nanti ngak lu nak pumuah apa nam, nak hutang kan, tapi yang nak untuk kesalahan. Itu yang amat saya lakukan setiap malam. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang upat saya, yang celah saya, yang hina saya, yang dengki saya. Allah, ni ampun dosa haji dan semua kaum muslimin dan muslim. Itu doa yang lakukan. Maka katanya sebelum taih, yang pertama yuja haji, yang kedua wiya umrah, yang gelai khatam al-Quran, yang keput apa lagi? Apa pekerjaannya itu yang berat itu dia lakukan segambar di saat dia salat. Yang pertama dia itu beristighfar, bertasbih kepada Allah, berzikir, khatam Al-Quran dengan baca surah Ikhlas 3 kali, membaca surah Al-Fatihah, mendoa kepada orang dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru baca doa apa? Doa apa Rizki? Doa tidur. Baru membaca doa latih kematian. Maka ihnya melatihkan kematian. Maka doa tidur itu kan ngeri. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, aku mati. Ngeri pak doa ni pak. Walaupun orang menganggap tidur itu biasa saja. Kenapa? Karena belum tentu besok pagi dia itu akan terbangun. Itulah doa yang dilakukan oleh pemuda tadi sebagai amal dia sehari-hari, memberi maaf kepada manusia. Wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah galak kepada orang-orang yang berbuat tentang kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemuliakan, terakhir biasakanlah kita orang yang menunggu salat. Bukan salat menunggu kita. Kita lazimkan. Ternyata ada sebuah fadilah. Ada beberapa doa, ada beberapa amal yang malaikat itu mendoakan kita. Yang pertama, orang yang mendoakan orang lain. Di saat kita duduk mendoakan orang lain, Bapak Ibu mendoakan saya, ya Allah, Pak Sulaiman bertabah, bersabar kena banjir, ya Allah, menerima musibah ini. Ketika doa itu, Bapak Ibu didoakan malaikat. Yang kedua, orang yang menunggu duduk waktu salat. Sebelum azan, dia duduk. Itu malaikat mendoakan kepadanya. Makanya, biasakan kita ya untuk ya menunggu salat, bukan salat menunggu kita. Kenapa? Karena memiliki fadilah yang sangat luar biasa dibandingkan kita yang terlambat. Bapak Ibu yang kami hormati, kemuliakan, mungkin demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama, dan ini ceramah ini terus yaitu bergilir besok sampai akhir Ramadan, kecuali hari Jumat ya. Hari Jumat tidak ada. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.